Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi kita akan bersama-sama menyediakan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya olehnya kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Allah Tuhan, Engkau telah memberkati kami setiap jemaat-Mu, kami semua, saudara-saudara kami, dimanapun kami berada. Bersyukur untuk hari ini Tuhan memberkati segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Bersyukur untuk pertolongan, bersyukur untuk kasih setia-Mu, bahkan perlindungan-Mu atas kehidupan kami hari lepas hari. Malam hari ini kami menyediakan diri kami bersama untuk merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus membuka pikiran hati kami sehingga kami mengerti setiap jalan, kehendak, terang, dan pertolongan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur saat ini kita kembali dan bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasal kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membantu membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan Roma pasal 2 ayat 1 sampai kelima demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa nilai tentang keadilan, kejujuran itu begitu tinggi. Dan dimanapun kita berada, kita merindukan, mendambakan, kita mendapatkan keadilan, bahkan kita merasakan keadilan dalam kehidupan kita berinteraksi satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, apapun kondisi dan keberadaan kita. Bahkan Alkitab menyebut, hai engkau manusia, siapapun juga. Kita memiliki tanggung jawab yang sama di dalam kita hidup bersama dengan orang-orang sekitar kita, ketika kita memperlakukan mereka, ketika kita hidup bersama dengan mereka. Memang kecenderungan orang, mereka selalu mencari akan kesalahan rekannya, selalu mencari kesalahan akan orang di sekitarnya. Sehingga kesibukan dan apa yang mereka dapatkan adalah selalu untuk mencari kesalahan orang lain. Sementara dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita, sesungguhnya siapapun kita, baik pangkat apapun yang ada, status sosial apapun, bahkan mungkin kekuasaan yang begitu rupa yang didapatkan manusia itu, tidak ada seorang pun yang akan kebal terhadap hukuman Allah. Tidak ada seorang pun yang luput dari setiap keadilan Allah. Sehingga kita patut mengerti bahwa apapun yang akan dan selalu kita lakukan terhadap orang lain, itu merupakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita mungkin melihat dalam keseharian kita kesenjangan sosial terjadi, sehingga ada banyak orang bersikap sewena-wena terhadap orang lain. Mungkin kita juga menjumpai ada orang yang bersikap arogan terhadap orang lain, sehingga menganggap orang lain yang lemah diperlakukan begitu rupa dan seenak sendiri. Tapi kita harus mengerti bahwa dalam setiap kehidupan kita, siapapun kita, tidak akan ada yang luput dari setiap pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Allah, termasuk bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi saya, Bapak Ibu Saudara, yang hidup percaya
dan senantiasa mengangkat nilai-nilai kehidupan penuh dengan keadilan dan kejujuran. Karena Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memperdulikan setiap kehidupan kita, yang menilai bahkan juga yang mendambakan keadilan. Tuhan Yesus mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, bahwa melalui Paulus Tuhan menyampaikan sesungguhnya Allah menghakimi setiap kita sesuai dengan perbuatan kita di ayat yang kedua. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Nah, secara jujur apa yang dikerjakan dan dilakukan Allah kepada semua orang. Berbahagialah kita saat kita mampu memperlakukan orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita. Kita mampu berbuat jujur atas semua dalam setiap kehidupan kita, karena Allah akan memberikan upah balasan bagi setiap pribadi atas kehidupannya. Oleh sebab itu, bagian kita bukan selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ini dalam arti negatif, tetapi marilah kita justru saling membangun satu dengan yang lain. Justru kita melakukan dan menjunjung integritas dalam hidup kita, menjunjung nilai-nilai keadilan, memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya, karena Allah akan menghakimi semua orang. Dan berbahagialah kita yang memperlakukan semua orang sesuai dengan kehidupan kita mengasihi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Mungkin di antara mereka, orang di luar sana menganggap hidupnya sewenang-wenang sesuai dengan kemauan dan kehendaknya semata. Tetapi ingatlah bahwa justru Tuhan memberikan kesempatan untuk kita selalu hidup berdampingan dengan orang lain dan hidup saling jujur. Hidup saling menjaga, menjunjung nilai-nilai keadilan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang mendapati kehidupannya selalu dalam kehendak Allah, maka dia akan mendapati akan kemurahan Allah. Namun sebaliknya, mereka yang justru hidup sewenang-wenang terhadap orang lain, Allah tetap mengasihi mereka. Justru Allah akan menegur, bahkan memberikan hukuman atas mereka untuk mengingatkan. Dan disinilah sesungguhnya Tuhan Allah menghendaki mereka yang berbuat sewenang-wenang, mereka yang diskriminatif, mereka yang justru menganggap rendah orang lain, dan Allah mengingatkan mereka supaya mereka bertobat. Maka di ayat yang keempat dijelaskan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan ialah, saya ulangi, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kasih kemurahan Allah itu menuntun setiap orang kepada pertobatan supaya ada perbaikan diri. Mereka meninggalkan sikap arogannya, mereka meninggalkan sikap akan ketamakannya, mereka meninggalkan sikap akan diskriminatifnya, dan seterusnya. Supaya hidup mereka semakin mengasihi Allah. Demikian juga kehidupan mereka semakin baik satu dengan yang lain, saling menopang, saling bekerja sama, memperlakukan sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Sehingga dengan hal ini, indahlah kehidupan kita satu dengan yang lain. Kita bersama dengan keluarga kita, marilah kita saling menjunjung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran. Satu dengan yang lain menganggap penting, bahkan kita saling membangun. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Yang kuat menopang yang lemah, yang kuat menopang bagi mereka yang memerlukan, bahkan hidup saling berdampingan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama-sama, kiranya menjadi pedoman bagi kehidupan kita dan memberkati setiap kehidupan kita. Hari lepas hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus, bahkan hidup kita bersama saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan, kiranya hal ini meneguhkan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, hidup menjunjung nilai keadilan dan kejujuran, karena kami percaya tidak ada seorang pun yang luput dari pandangan-Mu, dan setiap apa yang boleh kami perbuat, kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah menaruh hati bagi kami, untuk kami saling mengasihi, sehingga kami mampu hidup
saling berdampingan satu dengan yang lain, hidup saling membangun satu dengan yang lain, dan biar olehnya Tuhan Allah saja yang dipermuliakan. Diberkatilah kami semuanya, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami seiman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati kita.